Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Jaitullah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan administrasi wilayah di Indonesia. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sistem administrasi wilayah? Sistem administrasi wilayah adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan wilayah. Sistem ini diperlukan guna mengatur dan menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Kita akan membahas mengenai perkembangan jumlah, nama, dan letak provinsi. Administrasi wilayah merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan daerah. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk mempermudah jalannya pemerintahan di wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, melancarkan kegiatan pelaksanaan program pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan kegiatan program-program pemerintahan lainnya. Yang ketiga, ada untuk membina kestabilan politik serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Sejak merdeka, administrasi wilayah Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Hal ini berkaitan dengan aspirasi masyarakat daerah karena meningkatnya pertumbuhan penduduk dan untuk menciptakan kelancaran administrasi di daerah tersebut. Perkembangan administrasi wilayah di Indonesia bermulai pada awal kemerdekaan tahun 1945. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu wilayah Republik Indonesia terdiri atas 8 provinsi. Penetapan 8 provinsi ini berdasarkan keputusan sidang PPKI pada 19 Agustus 1945. Adapun 8 provinsinya itu meliputi pertama ada Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, Provinsi Kalimantan. Selanjutnya itu masa mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Indonesia mengalami perubahan peraturan wilayah. Hal ini terjadi karena Belanda kembali ingin menguasai Indonesia. Pada saat itu, Belanda membentuk beberapa negara-negara boneka di dalam wilayah negara Indonesia. Adapun wilayah-wilayah atau negara-negara boneka itu ada 6. Yang pertama yaitu ada negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, negara Sumatera Timur, dan negara Madura. Beberapa gambar ini adalah selanjutnya masa demokrasi terpimpin dan Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1966. Pada saat itu, rakyat di Indonesia yang berada di negara-negara bagian atau bisa dikatakan negara boneka mulai menyadari bahwa negaranya hanya dijadikan alat kepentingan oleh Belanda. Oleh karena itu, sejumlah negara bagian kemudian menggabungkan diri dalam negara bagian Republik Indonesia. Hal itu diikuti oleh negara-negara bagian lainnya. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, secara resmi Indonesia kembali menjadi kebentuk awal, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru terjadi pemekaran beberapa provinsi. Jumlah provinsi Indonesia bertambah menjadi 27 provinsi. Selanjutnya pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pada awal masa reformasi terjadi perubahan provinsi di Indonesia. Sekitar tahun 1999, Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Penetapan wilayah perairan Indonesia. Dulunya, perairan di Indonesia itu dibatasi cuma 3 mil dari pulau, itu merupakan penetapan wilayah perairan Indonesia. Namun, beberapa pertimbangan mengenai keluhan-keluhan dari masyarakat sehingga pemerintah menyatakan bahwa lautan atau perairan yang ada di sekitar Indonesia itu juga merupakan bagian wilayah dalam satu kesatuan yang ada di dalam Indonesia, yang bisa kita lihat pada gambar berikut, yaitu laut teritorial, zona ekonomi eksekutif, dan lautan lepas. Ini merupakan batas penetapan wilayah perairan Indonesia. Selanjutnya, menegakkan kedaulatan di wilayah perairan Indonesia. Tentara Angkatan Laut itu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga pada perbatasan-perbatasan wilayah di lautan untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan atau suatu pencurian mengenai apa yang menjadi harta kekayaan yang ada di laut di Indonesia. Hal ini perlu ditegaskan kembali karena sering terjadi mengenai pencurian ikan, terjadi penyelundupan sabu-sabu yang didistribusikan oleh luar negara Indonesia. Wilayah perairan Indonesia juga merupakan alam yang harus dijaga oleh setiap makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Adapun caranya itu menjaga air laut sampai bersih. Menjaga air laut tetap bersih dengan cara tidak membuang sampah atau limbah ke laut. Yang kedua, memanfaatkan hasil laut, ikan, terumbu karang, dan rumput laut itu tidak secara berlebihan yang akan berdampak pada populasinya nanti. Terus, melarang pengambilan kekayaan alam di laut itu dengan menggunakan pukat harimau. Itu akan merusak alam yang ada di dalam laut. Terus, bisa juga dengan menanam pohon bakau di sepanjang pantai biar tidak terjadinya abrasi pada pantai tersebut.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.